Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk melindungi negara Republik Indonesia dari ancaman yang berasal dari luar ataupun ancaman yang berasal dari dalam, yaitu bernama Lembaga Tentara Nasional Republik Indonesia. Akan tetapi beberapa belakang ini kita mendengar sebuah kabar, yaitu Tentara Republik Indonesia yang tepatnya itu berada di Angkatan TNI AL itu memiliki utang ke Pertamina sebesar 3,2 triliun rupiah, yaitu utang terkait BBM ataupun bahan bakar minyak. Yang dimana hal tersebut sudah disampaikan dalam sebuah sidang yang dilaksanakan oleh TNI AL dengan pemerintah ataupun DPR gitu ya, yang dimana TNI AL ini itu memberikan solusi ataupun pendapat yang mengenai utang yang dimiliki oleh TNI AL, yaitu untuk mengikhlaskan terkait utang TNI AL sebesar 3,2 triliun tersebut, utang BBM, yang dimana apabila pemerintah tidak melunaskan ini akan berdampak terhadap operasional dari TNI AL itu sendiri. Nah, yang dimana kita tahu bahwa seluruh kendaraan TNI AL ini pastinya membutuhkan yang namanya bahan bakar gitu ya, agar bisa bergerak ataupun bisa beroperasi. Dan tentunya juga hal tersebut tidak lain dan tidak bukan itu harus membeli gitu ya, membeli ke Pertamina ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, kita punya BUMN yang bergerak di bidang energi yaitu Pertamina. Nah, Pertamina ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang menyuplai energi ke negara kita, negara Republik Indonesia, yaitu berupa bahan bakar cair, yang dimana bahan bakar cair tersebut itu diimpor dari luar negeri, kemudian dibawa ke Indonesia dan dijual ke seluruh masyarakat Indonesia, ya termasuk perusahaan ataupun badan-badan negara Indonesia. Nah, apabila Pertamina ini tidak ada modal lagi yang bisa diputar untuk membeli minyak kembali dari luar negeri, kemudian dibawa ke Indonesia, lalu yang kita tahu bahwa Pertamina ini tidak ada modal lagi untuk membeli bahan bakar dari luar negeri, mengimpor bahan bakar dari luar negeri karena Indonesia belum bisa membuat bahan bakar berupa bensin, pertalite, solar, dan lain-lain itu secara mandiri, sehingga adanya yang namanya impor bahan bakar dari luar negeri yang dilakukan oleh Pertamina untuk menyuplai energi di Indonesia. Dan ketika ada masyarakat ataupun lembaga negara yang berhutang yang sangat besar kepada Pertamina, yang dimana Pertamina ini merupakan BUMN dari negara Indonesia yang mencari dana sebesar-besarnya untuk APBN Indonesia, agar APBN Indonesia itu selalu penuh gitu ya, ataupun terisi dengan anggaran kita untuk operasional negara kita, untuk menggaji-gaji para ASN, untuk membangun fasilitas, dan lain-lain. Apabila ada yang berhutang sangat besar kepada BUMN ini akan mengakibatkan kegoyahan atau kegoncangan terhadap BUMN ini ataupun dari Pertamina ini. Nah, ketika kita ingin membeli sesuatu gitu ya, pastinya kita membutuhkan uang. Kemudian ketika kita menjualnya lagi, pasti ada perputaran di situ ya. Nah, itu teman-teman, apabila perputaran ini mandek karena ada yang berhutang, otomatis Pertamina ini harus meminjam uang ke BUMN lain ataupun kemanapun itu, sehingga yang mengakibatkan yang namanya defisit anggaran dari PT Pertamina ini karena adanya utang. Tentunya kalau kita berutang pasti ada yang namanya bunga gitu teman-teman. Sehingga beban dari Pertamina ini akan terasa sangat berat apabila hal tersebut akan terus terjadi gitu ya. Bukan hanya terhadap satu lembaga saja yang berutang, akan tapi banyak lembaga yang berutang. Padahal masyarakat di Indonesia ini membeli pertalite, pertamax ataupun bahan bakar lainnya itu secara tunai, tidak ada utang. Namun tiba-tiba kita mendengar sebuah kabar bahwa PT Pertamina ini terlilit utang dan valid gitu ya. Nah, itu teman-teman, ada something gitu ya di belakang yang terjadi, yaitu mungkin saja ada permainan ataupun ada saja orang-orang yang memanfaatkan Pertamina ini untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan organisasinya ataupun bahkan ada utang-utang yang tidak pernah dibayar sehingga mengakibatkan Pertamina ini bangkrut. Yang sangat disayangkan adalah permintaan dari TNI AL itu untuk mengikhlaskan terkait utangnya sebesar 3,2 triliun. Nah, ini yang betul-betul pernyataan yang sangat disayangkan teman-teman. Seharusnya TNI AL ini harus bisa membayar gitu ya dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh negara untuk membayar ataupun operasional dari TNI AL ini, dan hal tersebut juga seharusnya bisa menutupi terkait yang namanya ketersediaan bahan bakar dari TNI AL ini. Dan pemerintah juga
jangan ambil keputusan yang sangat gegabah ya, karena ini adalah BUMN kita, yaitu PT Pertamina. Apabila PT Pertamina ini itu ambruk, apabila PT Pertamina ini valid terlilit utang yang sangat besar kepada organisasi lain ataupun perusahaan lain ataupun kemanapun itu, hal tersebut akan membentuk ataupun memicu terjadinya kegoyahan terhadap PT Pertamina Indonesia. Dan seharusnya pemerintah juga harus bisa mengkaji secara dalam terkait kegunaan ataupun ketersediaan dari BBM yang dibutuhkan oleh TNI AL ini berapa setiap harinya, setiap bulan, ataupun bahkan setiap tahunnya. Dan pemerintah harus bisa mengkalkulasikan semuanya dan menyiapkan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh TNI AL agar operasional dalam TNI AL ini terus bisa berjalan tanpa adanya hutang terhadap BUMN yang ada di Indonesia ataupun BUMN yang bersifatnya menyuplai energi ke Indonesia. Hal tersebut akan sangat disayangkan apabila pemerintah ini memanfaatkan BUMN ini sebagai sapi perah ya. Ya memang TNI adalah lembaga negara kita yang menjaga keamanan negara kita. Jangan mentang-mentang ini merupakan lembaga negara yang menjaga keamanan, jangan semena-mena mengambil BBM dari PT Pertamina ataupun BUMN kita untuk dimanfaatkan untuk kepentingan dari TNI AL. Seharusnya pemerintah itu harus memikirkan perputaran dana di dalam alokasi pembiayaan tersebut antara TNI dan yang namanya PT Pertamina agar tidak terjadi violet PT Pertamina.